Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan. Dan Al-Quran petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi akalnya, bagi nafsunya, bagi qalbunya, bagi fuadnya, bagi penggunaan jasadnya, bagi pemanfaatan waktunya. Hudan linnas meliputi seluruh unsur yang ada pada diri manusia. Dan manusia telah diberi bekal oleh Allah dengan ruh, dan Al-Quran dibawa oleh Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya menyebut Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Ayat berikutnya Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku. Kalimat ibadi menggambarkan bahwa manusia diciptakan membawa potensi untuk beribadah. Hanya saja ada yang beribadah menurut aturan yang telah ditetapkan oleh zat yang kita sembah. Ada yang membuat peraturan sendiri, dan itu yang paling banyak di dunia. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat beriman kepada Allah, nikmat beriman kepada wahyu Allah. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang membimbing kita antara lain memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan Allah, diketahui oleh dunia. Siapa yang mengambil manfaat dari keistimewaan Ramadan ini kalau bukan umat Nabi Muhammad pembaca Al-Quran? Pada bulan Ramadan tidak dapat dipungkiri, dunia menyaksikan umat Islam umat paling bersatu, umat Islam umat paling kaya, paling bersaudara, paling bersabar, paling disiplin waktu. Pada bulan Ramadan kita saksikan dan kita alami, dan kita sebagai pelaku. Semua umat Islam berjuang memanfaatkan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya. Banyak anak-anak yang mungkin di hari-hari biasa sebentar-sebentar minta jajan, pada bulan Ramadan berjuang menahan diri dari makan dan minum. Anak-anak, luar biasa umat Islam itu kuat-kuat dan disiplin lagi. Kalau subuh jam 4.30, adakah yang berani makan sahur jam 4.32? Kalau maghrib jam 6 atau jam 18.14 menit, adakah yang berani berbuka jam 18.10 menit? Pasti akan diketawakan sama teman-temannya. Semuanya disiplin waktu, 1 menit pun enggak mau terkurangi saumnya. Inilah salah satu bukti kemajuan umat Islam. Yuk kita buktikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar merupakan bulan yang istimewa bagi umat pembaca Al-Quran, umat pengikut ajaran Rasulullah SAW, umat yang senantiasa ruku dan sujud. Dan ayat berikutnya disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau wahai Muhammad hamba-hambaku tentang aku, jawab inni qarib, sesungguhnya aku selamanya dekat. Dekat di dalam surat Qaf disebutkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang tersirat dalam kalbu manusia, dalam diri manusia, yang disembunyikan, yang diungkapkan, yang dirahasiakan. Semuanya Allah ketahui. Kenapa?
aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia ketimbang yang paling dekat lainnya. Apa ini mati? Lanjut aja. Ya. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau ini ya, mata kanan mata kiri sangat dekat, Allah lebih dekat. Kalau lubang hidung kanan lubang hidung kiri dekat, maka Allah lebih dekat. Bibir atas ke bibir bawah sangat dekat, Allah lebih dekat. Gigi dengan lisan sangat dekat, Allah lebih dekat. Kalimatnya aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau otot dengan tulang begitu dekat dan nempel, Allah lebih dekat. Yuk kita resapi, kita jiwai kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ya pastilah mengetahui semua yang kita inginkan walaupun tidak kita ungkapkan. Terus untuk apa diungkapkan? Dan Allah membimbing kita dalam Al-Quran bagaimana cara mengungkapkan keinginan, keperluan yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Demikian banyak doa-doa dalam Al-Quran yang sangat penting untuk kita resapi, kita jiwai. Sekian banyak yang kita perlukan kita tidak tahu, maka Allah beritahukan kepada kita. Karena itu apabila kita menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, 1, 2, 3 kita sampaikan kepada ya Allah, aku ingin ini, ingin ini. Tapi ternyata tidak kunjung tiba juga. Apa Allah tidak mengabulkan doa kita? Bukan. Allah Maha tahu yang lebih kita perlukan itu apa. Itu yang kamu inginkan. Belum tentu yang kamu inginkan itu yang kamu perlukan. Karena itu Allah mengabulkan permohonan kita bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang kita perlukan, namun kita tidak tahu dan Allah Maha tahu. Bagaimana enggak tahu, kan Allah lebih dekat daripada yang terdekat kepada kita. Karena itu surat Al-Baqarah ayat 186 menyebutkan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sangat dekat, aku memperhatikan, merespon permintaan hambaku, doa hambaku, manakala hambaku berdoa hanya padaku. Kemudian lanjutannya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, maka hendaklah memohon untuk dikabulkan oleh aku, dan berimanlah, aku Maha Kuasa mengabulkan semua yang kamu inginkan, yang kamu minta, dan aku Maha tahu apa yang lebih kamu perlukan. Demikian banyak yang lebih kita perlukan dibanding dengan yang kita inginkan. Ya, kalau kita kaji banding komunikasi orang tua dengan anak, kan tidak semuanya yang diminta anak orang tua ingin ngasih. Bahkan mungkin kata orang tua, bukan ini yang kamu perlukan, walaupun kamu terus-terusan minta, enggak akan aku kasih. Yang aku sediakan buat kamu yang kamu perlukan. Itu sesama manusia, orang tua dengan anak. Bagaimana Allah yang mengetahui apa yang tersirat pada hati kita, dan Allah yang Maha tahu tentang masa depan kita. Orang tua membimbing anak untuk supaya menuju kepada yang lebih diperlukan menurut orang tua, dan orang tua tidak tahu si anak sampai kapan. Ini buat masa depan kamu 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ini masa depan kamu. Orang tua tidak punya bukti kalau anaknya akan hidup 30 tahun ke depan. Dan Allah Maha tahu. Saya Saiful Islam sampai kapan hidup, saya tidak tahu. Dan Allah Maha tahu, karena Allah yang sudah menentukan. Ketika saya minta A, B, C, D kepada Allah, mungkin yang kita minta tidak Allah berikan, tapi Allah memberi yang saya perlukan, walaupun saya tidak memintanya. Karena itu wal yu'minu bi, berimanlah mereka kepadaku, berimanlah aku kuasa memberi apapun
yang mereka minta, dan aku maha tahu sebetulnya apa yang lebih mereka perlukan. Wal yu'minu bi. Nah, dengan cara seperti ini la'allahum yarsyudun, beriman kepada Allah, maka akan Allah berikan hidayah, petunjuk dalam mengisi kehidupan ke depan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk lebih banyak berdoa, memohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita sampaikan, bukti penghambaan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah merintahkan kepada kita untuk berdoa. Mungkin ada orang yang berkata, saya ini mau berdoa malu. Habis kenikmatan yang begitu banyak yang sudah saya terima, belum saya manfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi saya mau berdoa. Kenapa mau? Kenapa malu? Berdoalah, memohon bimbingan kepada Allah agar mampu memanfaatkan nikmat dengan tepat, dengan benar. Saya malu mau berdoa banyak dosa. Berdoalah, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Kenapa Allah merintahkan kepada kita berdoa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan kamu, permohonan kamu. Berdoa itulah ibadah. Ibadah merendahkan di hadapan Allah. Karena kita sadar betul banyak keperluan, ketika tidak kita sampaikan, berarti kita tidak menyampaikan penghambaan diri, tidak menyampaikan diri sendiri sebagai yang lemah, tidak ngaku sebagai yang lemah, dosa lah. Karena itu kita diperintah untuk berdoa supaya membuktikan diri sebagai yang sangat merendahkan diri. Hakikat merendahkan diri itulah ibadah. Iya, tapi berdoa itu harus bagaimana ya cara berdoa? Doa apa yang paling baik? Tentu kita bisa berdoa dengan beberapa tingkatan ya. Berdoa dengan bahasa masing-masing insya Allah tercatat sebagai hamba. Cuma kadang-kadang kan tidak semua orang ingat gitu apa saja yang saya harus sampaikan kepada Allah. Maka silakanlah baca doa karya para ulama. Enggak yakin ulama kan sama aja dengan kita. Silahkan baca doa dari Rasulullah SAW. Sangat rinci. Tapi kalau enggak ngerti doa dari Rasulullah bagaimana? Pahami. Enggak paham juga karena bahasanya bahasa Arab. Ada doa yang paham ataupun tidak paham, bila dibaca maka pembacaannya bernilai ibadah. Di mana itu doanya yang ada? Dalam Al-Quran tentu. Karena membaca Al-Quran, baik isinya doa, peringatan, kabar gembira, aturan hidup, hukum, berita tentang akhirat, kita baca satu huruf per satu huruf dinilai sebagai satu amal yang mendapatkan nilai 10 kali lipat setiap huruf. Ini hadis yang sangat populer. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, dapat nilai satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu huruf maksudnya apa? Ngerti enggak ngerti? Iya. Rasul pun memperjelas. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harf, lam harf, mim harf. Alif lam mim. Sejak zaman Rasul sampai zaman sekarang, apabila ada orang yang memberanikan diri menafsirkan makna alif lam mim, pasti akan mendapatkan bantahan dari yang lain. Karena tidak ada keterangan. Jadi untuk apa alif lam mim dibaca? Untuk membuktikan bahwa antara lain membaca Al-Quran disertai dengan paham ataupun tidak paham tetap bernilai ibadah. Buktinya membaca alif lam mim, semua yang membaca sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, yaitu para sahabat, sampai saat ini ya tidak ada yang mengerti apa maksudnya, apa artinya alif lam mim. Tapi harus dibaca seperti itu, iya. Dan itu nilainya tak terhingga. Kalau ditulis
Cuma satu huruf, alif, lam, mim. Tapi kalau dibaca berapa huruf tuh? Alif ya, lam sampai 6 harokat, 3 harokat, gunahnya tambah 2 harokat kan, satu ditambah 2, mim 6. Jadi berapa tuh? 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6. Dinilai oleh Allah per kadar huruf yang dibaca oleh kita. Berapa nilainya? Allah saja yang mengatur, yang menilai. Nah, kalau begitu berarti membaca alif lam mim dapat nilai tanpa kita pahami. Demikian pula halnya ayat-ayat yang lain ketika kita membaca dapat nilai. Dan saya berdoa, ini niat berdoa. Apa doanya? Pokoknya ini ada Robbana, ada Robbi, ada Allahumma. Udah saya bacalah, ini doa. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Dapat nilai berdoa walaupun tidak mengerti. Kenapa? Sebab membaca Al-Quran, tahu dan tidak tahu maknanya, tetap bernilai. Bagaimana sekiranya baca doa itu paham? Di samping bernilai membaca, bernilai berlandaskan pemahaman. Allah beberapa tingkatan lagi itu. Dan ditingkatkan lagi, tidak sekedar paham tapi dijiwai, diresapi. Kita ambil contoh umpamanya kan, doa yang sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Apa maknanya itu? Rabbana, wahai Rabb kami. Rabb dalam Al-Quran kita temukan Rabbana, Rabbi, Allahumma. Itu adalah pembukaan untuk berdoa. Ada maknanya ketika Rabbana, adakah perbedaan antara Rabbana dengan Rabbi? Ya tentu. Dan dengan Allahumma tentu ada perbedaan. Yang dimaksud sama, yang kita panggil Allah pencipta alam raya. Tapi bagaimana komunikasi kita dengan Allah ketika menyebut Rabbana, Rabbi, Allahumma? Mari kita pelajari lebih dalam. Sudah ditulis belum itu? Sudah ditulis bukunya. Sebentar lagi terbit insyaAllah. Bagaimana cara menjiwai doa yang diawali dengan Allahumma, yang diawali dengan Rabbana, Rabbi, ada lagi hasbiyallahu alaihi tawakkaltu, adalah hasbunallah, ada alhamdulillah, ada subhana. Itu semuanya adalah bermakna doa semuanya itu. Zikir dan berdoa. Awalnya saja menggiring kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah dengan ungkapan Rabbana. Allahumma lebih menekankan ketauhidan Allah. Tidak ada yang disebut atau tidak ada yang dibaca dengan bacaan Allah kecuali untuk zat yang maha satu. Makanya kalimat Allahumma menekankan ketauhidan. Sedangkan Rabbana, Rabb itu ketika kita sebut mengingatkan kita tentang hakikat kekuasaan Allah, karunia Allah, rahmat Allah, ancaman Allah, kabar gembira dari Allah, aturan yang begitu luas dari Allah, itu Rabb. Makanya kita temukan dalam surat Ali Imran ayat 26 umpamanya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah. Dan ini diperintah oleh Allah untuk supaya kita akan ya Allah. Allahumma. Satu berarti Allahumma malikal mulki. Ya Allah, engkaulah pemilik semua kekuasaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau datangkan amanat kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Pada saat membaca ayat ini atau berdoa dengan doa ayat ini, silahkan hati berkata, Allahumma atil mulka man tasha'u min ibadika salihin
wanzi'il mulka min al-zalimin al-ghasibin, umpamanya ya. Ini kan menjelang peristiwa yang sangat besar kita nih ya. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan, amanatkan kekuasaan untuk negeri ini kepada hamba-Mu yang saleh. Atil mulka man tasya'u min ibadika salihin wanza'il mulka minal zalimin al-ghasibin. Datangkan amanat kekuasaan kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau berikan padanya taufik hidayah agar mampu mengemban amanat dengan benar. Wanza'il mulka mimman minal zalimin al-ghasibin, dan cabut ya Allah amanat kekuasaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau apalagi zalim, atau apalagi umpamanya merampok kalau ada. Ini bukan cuma di Indonesia ya, untuk tingkat dunia kita berdoa seperti itu. Allahumma atil mulka man tasya'u min ibadika salihin wanza'il mulka minal zalimin al-ghasibin. Banyak sekali di beberapa negara para penguasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Hamba-hamba Allah, kita berharap dengan doa-doa dari Al-Quran, pertama kita dapat nilai membaca Al-Quran itu kapan saja. Ya, kapan saja. Bagaimana kalau bulan Ramadan? Allah Akbar, Ramadan beberapa kali lipat nilainya di hadapan Allah. Penting bagi kita untuk berdoa pada bulan Ramadan. Kalau susah-susah, baca doa dari Al-Quran. Insya Allah sebentar lagi terbit. Judul bukunya 99 Munajat bersama Al-Quran, tafsir dan tadabbur ayat-ayat doa dan ruqyah. Ya, berapa ya? 900 halaman ya? Enggak, 500 halaman ya. Sekitar 500 halaman. Kalau cuma doanya saja ya mungkin 3 halaman, 4 halaman cukup lah, atau 10 halaman paling lama. Tapi karena kita upayakan menjelaskan makna dan juga bagaimana penghayatannya, tadaburnya, diisi dengan tadabur di situ. Sudah setengah jam. Ya, baik, dicukupkan aja dulu Teh Winda. Silahkan barangkali ada yang mau bersambung. Saya cukup sampai di sini materinya. Jazakumullah khairan. Gak masuk suaranya. Oke, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, jazakumullah khair untuk Ustadz yang telah memberikan tausiah terkait dengan Ramadan bulan doa. Dan tentunya di sini kita akan lebih banyak sharing. Nah, bagaimana nih, apakah kita menampung supaya lebih banyak pertanyaan, supaya lebih banyak permasalahan-permasalahan yang kita sama-sama carikan solusi gitu ya. Bisa mungkin sahabat-sahabat semua, jamaah semua untuk menyampaikan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita insya Allah akan lebih banyak waktunya ditanya jawab kayak gitu. Boleh yang ingin bertanya untuk raise hand ya, nanti insya Allah akan dipilihkan oleh saya siapa yang pertama kali raise hand. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang mau menyiapkan dulu pertanyaannya, boleh dicatat dulu ya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada satu orang yang mengangkat tangan, Ibu Neni. Assalamualaikum Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Neni, dari mana ini asalnya? Saya dari Wiyung Mulia 6 nomor 32. Oh, Masya Allah. Baik, Bu Neni, mangga dipersilahkan untuk pertanyaannya disampaikan. Ya, terima kasih. Yang pertama Pak, itu kapan launching bukunya yang tadi munajat doa ya Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang berdoa itu dalam yang baiknya itu dalam keadaan seperti apa? Misalnya kalau merasa terzalimi berarti itu doanya lebih lebih bagus atau lebih seperti apa? Dan yang ketiga, punten ya, banyak pertanyaannya. Yang ketiga adalah bahwa doa-doa yang di Al-Quran itu banyak. Nanti mungkin masuk ke buku yang akan launching ya Pak?
saya nggak bersabar karena pengen belajar gitu, banyak belajar, berdoa yang betul itu seperti apa. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin Winda mau menyampaikan dulu launchingnya ya Ustadz ya. Insya Allah bukunya akan launching pada tanggal 25 Februari 2024 dalam kajian online Inner Peace from Dua. Jadi insya Allah akan ada kajian lagi nih nanti tanggal 24 sama tanggal 25. Kita akan mengkaji terkait dengan doa dan kesehatan mental, dan di tanggal 25-nya itu launching bukunya. Jadi nantikan dan bisa daftar kajiannya dari sekarang gitu. Mangga Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya diserahkan kepada Ustadz. Apa tuh tadi pertanyaannya? Pertanyaannya izin Winda sampaikan kembali. Ketika seseorang berdoa itu baiknya dalam keadaan seperti apa ya? Iya. Jika yang sedang terjolimi, apakah itu baik atau seperti apa gitu? Iya. Berdoa kapan saja adalah merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah. Bahkan disebutkan innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah senang, cinta kepada orang yang suka merengek aja terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu. Bahkan mungkin ada orang yang rajin berdoa langsung mendapatkan apa yang diinginkan, ada juga yang tidak mendapatkan juga. Sama-sama rajin. Allah memilih untuk orang yang ini supaya banyak bergerak yang lainnya, karena memang ditunggu maka segera dikabulkan oleh Allah. Sementara yang satu lagi oleh Allah ditingkatkan kecintaannya, Allah senang mendengar dia nangis terus, mendengar dia berdoa terus, berarti Allah berikan kepadanya adalah yang lebih mulia, yaitu kecintaan padanya. Nah, ketika kita dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, Rasul sendiri menegaskan tidak akan ditolak orang yang berdoa pada saat ibadah saum, dan pada saat di perjalanan, dan pada saat terzalimi. Maksudnya terzalimi, dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi kezaliman orang-orang yang berbuat zalim dan tidak mampu melakukan perlawanan. Udahlah, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu si fulan berbuat zalim padaku. Aku mohon solusi dari Engkau. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Engkau Maha Kuasa merubah dia menjadi orang yang cinta, menjadi orang yang baik kepada saya. Engkau Maha Kuasa. Kalau Engkau tidak memprogram umpamanya untuk merubah dia, ya aku serahkan kepada Engkau, harus bagaimana aku, dan berikan kepadaku kekuatan. Bila memang ini Allah terus menerus berbuat jahat dan juga ternyata yang lain juga dijahati oleh dia, kuserahkan padamu. Allah Subhanahu wa taala membolehkan mendoakan orang yang berbuat zalim untuk supaya Allah hentikan kehidupan dia, atau Allah hentikan perbuatan zalim dia dengan cara Allah. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak senang ungkapan yang tidak tepat yang merugikan orang, kecuali dari orang yang dizalimi, ditujukan kepada yang berbuat zalim. Kalau itu mau dilakukan, silahkan. Tapi tentu kalau tidak dilakukan, kecuali lebih baik untuk dirinya dan untuk orang yang berbuat zalim, sebetulnya Allah adalah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Artinya ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maafkan sekian banyak orang yang menentang ajaran Allah. Orang yang memusuhi Allah dikasih makan juga oleh Allah, dikasih hidup juga oleh Allah. Kita pun berharap, ya Allah, Engkau sudah memberikan makanan, minuman, hidup yang nikmat, yang mewah kepada orang-orang yang berbuat zalim, bahkan berbuat jahat, bahkan menistakan agama, menghina Islam, menghina Quran, tapi Engkau berikan kepada mereka nikmat hidup. Ya, aku kan beda ya Allah, aku tidak mampu seperti itu, maka aku mohon solusi dari Engkau. Silahkan gitu. Dan tentu tidak hanya sebatas kondisi kita, tapi juga suasana sangat penting bagi kita untuk dicari yang mendukung. Kapan berdoa yang lebih baik dan di mana, insya Allah nanti uraian yang rincinya ada dalam buku itu. Bab pertama saya bahas tentang cara-cara berdoa.
kemudian langkah-langkah yang patut kita persiapkan menuju berdoa, saya persiap sekiranya kondisi mendukung. Artinya waktu luas, beda tentunya ketika kita berdoa dalam waktu sempit. Kalau waktu sempit langsung aja sampaikan permohonan. Tapi kalau waktu luas ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapannya agar Allah berikan kepada kita yang terbaik bagi kita. Pertanyaan keduanya apa, Teh Winda? Masih ada? Pertanyaan keduanya terkait dengan buku dan sudah dijawab juga bahwa doa-doanya sudah insya Allah sudah termuat di dalam buku kayak gitu. Mungkin bisa juga nanti oleh panitia operator bisa untuk memasukkan link-linknya, link kajian launchingnya, kemudian juga link waiting listnya untuk sahabat-sahabat semua bisa mendaftar dan juga bisa ikut daftar waiting list pembelian buku 99 Munajat Bersama Al-Quran. Karena insya Allah harganya lebih murah untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom kali ini. Kayak gitu ya. Nanti untuk info diskonnya berapa persen, Winda sampeinnya di akhir ya. Oke, Ustadz sudah ada juga pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya Bu Neni, apa sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya di sini sudah ada pertanyaan masuk melalui kolom chat. Ustadz izin bertanya, bagaimana urutan berdoa yang tepat? Ini pertanyaan dari Teh Salma Paujiah. Doa yang cepat maksudnya? Bagaimana urutan berdoa yang tepat, Ustadz? Iya, urutan yang tepat, baik. Nanti akan dibahas berinci dalam buku tersebut dengan mengambil hadis Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan keluhan, banyak sekali hafalan-hafalan yang hilang. Maka Rasulullah bersabda, mau kamu diajarin gimana cara yang tepat supaya tidak hilang-hilang itu yang kamu hafal? Iya, maulah. Rasul bersabda, salat, artinya kan ista'inu bisabri wassalah. Salat, memohon kepada Allah. Bahkan itu disebutkan untuk hafalan Al-Quran ya. Setelahnya salat, maka langsung berdoa dan diawali dengan apa berdoanya? Dengan memuji dulu kepada Allah dengan pujian terbaik, antara lain Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu pujian terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena ketika seorang hamba mengatakan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, malaikat menyampaikan keluhan kepada Allah. Ya Allah, itu hamba-Mu mengungkapkan kalimat menyanjung Engkau, aku tidak tahu bagaimana cara menilainya. Sebab dia mengatakan yang tidak terjangkau oleh aku. Memang apa yang dia katakan? Disampaikanlah oleh malaikat, dia membaca Rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau, pujian yang tak terhingga, sesuai dengan keagungan-Mu yang tak terhingga, kemuliaan-Mu yang tak terhingga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udah catat aja apa adanya. Balasannya buat dia, aku langsung yang memberi padanya. Kamu sendiri enggak tahu hai malaikat ukurannya, biar aku yang langsung yang memberikan. Itu kata Allah. Nah, setelahnya memuji, lalu membaca salawat. Karena kita dapat ajaran ini kan melalui Rasulullah SAW. Dan salawat, Allahu Akbar, luar biasa. Satu-satunya perintah yang sebelum nyampe perintah tersebut kepada manusia dan dilaksanakan oleh manusia, sudah Allah praktekkan terlebih dahulu. Mana ada perintah yang lain yang dipraktekkan Allah dan malaikat kecuali salawat. Maksudnya apa? Iya kan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Hai orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi. Yang lain, solat kamu, enggak ada kalimat Allah solat. Berdoalah kamu, enggak ada kalimat Allah sudah berdoa. Saumlah kamu, enggak ada kalimat Allah sudah saum, enggak ada. Kecuali solawat. Adapun maknanya, Allah solawat, malaikat solawat,
Ya tentu hanya Allah yang maha tahu, kita nggak tahu. Yang penting itu penekanan betapa nilai sholawat sangat luar biasa. Makanya setelahnya kita memuji Allah, lalu membaca sholawat. Setelahnya membaca sholawat, lalu apa? Memohon ampun untuk seluruh umat beriman. Dan sholawat pun ditegaskan dalam hadis, sholawat kepada para nabi. Maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau curahkan pula ya Allah kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Artinya keluarga Ibrahim siapa? Yaitulah para nabi. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai kepada Musa, Isa, sampai semuanya nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ibrahim. Kita doakan mereka semuanya. Untuk apa sih? Kan mereka sudah pasti masuk surga. Komunikasi imani dengan mereka, bahwa kita betul-betul beriman kepada yang sudah Allah terangkan. Itu Nabi, itu Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itulah buktikan. Nah, setelahnya setelahnya sholawat kepada para nabi, tentu khususnya kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi, lalu memohon ampun untuk seluruh umat beriman. Allahu Akbar. Luar biasa dalam Islam ya. Komunikasi imani, sayang menyayangi, cinta mencintai, bukan cuma diarahkan kepada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal kita doakan juga. Bahkan sewaktu kita tasyahud, ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu juga adalah merupakan urutan doa. Sebelum kita berdoa di akhir tasyahud, kita pertama menuju Allah, at-tahiyatulillah, lanjutkan dengan assalamu alayka, lanjutkan dengan assalamu alayna, lanjutkan dengan wa ala ibadillah salihin, kemudian bersyahadat, lalu memohon kepada Allah. Dan salawat dulu lah, di samping salam salawat juga. Nah, di luar salat tadi kan urutannya salat dulu, kemudian kita memuji Allah, kemudian salawat, kemudian memohon ampun untuk seluruh umat yang beriman. Nah, setelah itu silahkan sampaikan keinginan kita masing-masing, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang di dunia ataupun di akhirat, termasuknya jangka dapurnya sama. Silahkan berdoa memohon kepada Allah. Itu urutan-urutannya. Baik, itu aja barangkali Teh Winda. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah semoga terjawab ya Teh Salma. Nah, dan kemudian Ustadz sudah ada masuk lagi pertanyaan, dan sebelum ini tentunya untuk jamaah semua masih berkesempatan untuk bertanya. Boleh di sini ada kolom tanya jawab ya di atas Zoom meeting, di atas layarnya, jadi bisa diklik di situ aja, atau bisa mengacungkan tangan untuk berinteraksi secara langsung kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kang Imam. Ustadz, di bulan Ramadan itu saya pernah mendengar hadis tentang syaiton itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Tapi masih ada orang yang melakukan perbuatan seperti setan. Mohon penjelasannya juga mengenai hadis itu, Ustadz. Ya, alhamdulillah, hadisnya sahih. Idza ja'a Ramadan, bila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu surga, dibuka. Siapa yang membuka? Gak disebutkan. Ditutup pintu neraka. Siapa yang menutup? Tidak disebutkan. Diberogol oleh setan. Siapa yang memberogol? Tidak disebutkan. Artinya, bila setan yang senantiasa membuntuti kita biar tidak bisa bergerak, kita yang harus beribadah bulan Ramadan dengan benar, maka setan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, diberogolnya setan oleh amal kita. Dan apabila amal kita benar, baik, ikhlas, bermakna, bermanfaat, dan sumbernya jelas, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Jadi ditutup dengan kata kerja pasif ya. Dalam bahasa Arab disebut al-fi'lul mabni lil majhul. Suffidatis syayatin.
Futtihat abwabul jannah, ughliqat abwabun nar. Tidak disebutkan Allah menutup pintu neraka, Allah membuka pintu surga. Ya kalau Allah menutup, tentunya tidak akan ada lagi yang berbuat dosa. Tapi kok sekarang masih banyak yang berbuat dosa walaupun pada bulan Ramadan. Iya, dia membuka pintu neraka dia dengan perbuatan dosanya. Jadi sebetulnya hadis ini hendaklah kita jadikan sebagai motivasi untuk berjuang, mencurahkan segala upaya agar pintu surga terbuka buat kita, manfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Kemudian pintu neraka tertutup, manfaatkan Ramadan sebaik mungkin, jauh dari perbuatan maksiat. Maka pintu neraka ditutup dengan amal ibadah kita, dengan jauhnya kita dari perbuatan maksiat. Dan pada bulan Ramadan kenapa dikhususkan? Bukankah yang waktu-waktu yang lain juga kalau amal ibadah akan bermakna ke arah sana? Bedanya pada bulan Ramadan lengkap ibadah, menjauh dari perbuatan maksiat. Ya, makan yang halal saja dijauhi, minum yang halal saja dijauhi, apalagi yang haram. Kan bulan Ramadan kan begitu ya. Kemudian di siang harinya kita menjauhi yang boleh kita makan, yang halal, telur dijauhi, bakso dijauhi. Di siang hari padahal itu halal. Nah, kalau yang halal saja kita juga, apalagi yang haram. Dan ini adalah pembinaan kedisiplinan buat kita. Mampu ternyata pada bulan Ramadan menjauh dari yang halal. Ya kenapa kadang-kadang suka berat di waktu-waktu yang lain menjauhi yang haram. Yang halal saja mampu kok kita jauhi. Mudah-mudahan ya dengan Ramadan ini kita berdoa ya. Yang namanya berdoa kan ibadahnya buat kepentingan bersama. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini para ya saudara-saudara kita yang teruji, atau bukan teruji, nyatunya apa ya, yang sulit untuk menghindar dari perbuatan yang sebetulnya dia sendiri ada tahu ini sebetulnya membahayakan kesehatanku, membahayakan kesehatan orang lain, tapi aduh gimana lagi. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini bisa menjauhi, dapat jalan untuk menjauhinya. Ya, sebut sajalah menghisap rokoknya. Bagi yang menghisap rokok, yang mau berhenti tapi susah, dengan Ramadan ini Allah berikan kemampuan untuk menjauhinya. Karena yang halal saja, yang bermanfaat saja, yang bisa menyegarkan suasana saja, ya dijauhi. Makan bersama, minum bersama, ngopi bersama dijauhi. Ya apalagi yang membuat suasana mengganggu ya kesehatan orang lain. Mungkin dirinya sudah siap apa adanya, tapi yang lain yang tidak siap. Itu adalah salah satu hal yang memang perlu kita pahami dari hadis tersebut. Jadi suffidatis syayatin, yuk kita beramal yang membuat setan terbelenggu. Yuk kita beramal yang membuat pintu-pintu surga terbuka. Yuk kita beramal yang membuat pintu-pintu neraka tertutup buat kita. Orang lain membuka pintu neraka, orang lain menutup pintu surga, kita sebaliknya. Wallahu a'lam. Mangga silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Kang Imam. Selanjutnya nih Ustadz, sudah ada juga beberapa yang masuk melalui kolom tanya jawab. Di sini ada dari Teh Nisa. Ustadz izin bertanya, ketika kita merasa belum ada doa yang dikabulkan, apa yang perlu kita lakukan? Apakah memperbaiki bahasa doa kita atau bagaimana? Dan ini pertanyaan kedua Ustadz, apa doa terbaik yang bisa kita panjatkan di bulan Ramadan ini? Mangga Ustadz. Ya. Ketika kita merasa belum dikabulkan, tapi yakin Allah mendengar, yakin Allah Maha Kuasa akan mengabulkan doanya, maka sebetulnya belum itu kan bukan tidak ya. Belum hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Dan boleh jadi Allah tangguhkan apa yang diminta karena Allah menyenangi dia berdoa terus. Kalau berhenti, jangan-jangan berhenti juga. Kalau dikabulkan waktu itu, jangan-jangan berhenti berdoanya. Allah Maha tahu kelemahan kita. Pas dia minta langsung dikabulkan, oh saya mah dikabul doa saya, hanya tidak berdoa lagi. Maka Allah berharap, Allah bukan berharap ya, Allah menghendaki agar orang ini terus berdoa. Maka jangan dulu diturunkan
apa yang dia minta. Ini ada hadis yang lain yang menyebutkan begitu. Malaikat menghadap kepada Allah, ya Allah, itu hamba-Mu terus menangis menyampaikan permohonan kepada Engkau. Kapan Engkau tugaskan aku untuk memberikan kepadanya? Allah berfirman, nanti dulu. Dia sedang menikmati berdoa. Aku betul-betul sangat senang, sangat sayang kepada dia, sangat mencintai dia, sehingga Allah berikan kepadanya nikmat yakin, nikmat sabar. Kalau begitu, ketika kita belum menerima langsung yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin sebagaimana yang Rasul janjikan, tidak seorang pun berdoa kecuali akan Allah berikan di antara tiga, entah tiga-tiganya, entah 2 dari 3, entah 1 dari 3 ini. Apa itu? Dikabulkan seperti yang dia minta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau diganti dengan keselamatan. Dia terancam dengan bahaya, karena dia terus berdoa, Allah ganti yang membahayakan dia menjadi keselamatan buat dia. Ketika para sahabat mendengar kalimat ini, langsung merespon dengan kata, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau begitu kami tidak akan berhenti berdoa. Mau langsung diberi apa yang kita minta ataupun enggak, udah saya mau berdoa aja. Ini adalah merupakan ibadah, pendekatan kepada Allah. Akan kuperbanyak berdoa. Rasul mendengar kalimat seperti itu dari sahabat, merespon dengan kalimat Allahu Akbar. Sebanyak bagaimanapun doa yang engkau sampaikan kepada Allah, dan ada yang dikabulkan langsung, ada yang enggak, sebetulnya apa yang sudah Allah berikan kepada kamu jauh lebih banyak tanpa kau minta, tanpa engkau usaha, jauh lebih banyak kan? Apakah kita pernah berdoa memohon kepada Allah sebelum lahir, ya Allah berilah aku pendengaran yang sehat, yang normal? Enggak kan? Berilah aku mata, berilah aku lisan? Enggak. Dan Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tanpa usaha. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah. Karena itu Rasul menegaskan Allahu Akbar. Yang Allah berikan kepadamu tanpa kamu berdoa, tanpa kamu usaha, jauh lebih banyak daripada yang Allah berikan kepadamu setelahnya kamu berusaha dan setelahnya kamu berdoa. Ini adalah dorongan buat kita, entah tercapai apa yang kita inginkan sesuai target ataupun tidak seperti yang ditargetkan, pasti semuanya itu Allah berikan kepada kita yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Apa satu lagi Allah. ada? Semoga terjawab ternyata. Dan ini satu lagi ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Izin bertanya, pengalaman saya bersama Ustadz Saiful yang begitu sulit untuk dilupa adalah saat doa kunut witir yang begitu khusus. Tiada mampu air mata terbendung ketika di belakang beliau. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menikmati doa kunut seperti itu, Ustadz? Iya, saya sendiri nggak tahunya. Ya, sebetulnya ketika kita yakin Allah melihat kita, Allah dekat kepada kita, Allah mendengar semua ungkapan yang keluar dari lisan kita, bahkan yang belum diungkapkan baru dalam hati, Allah Maha mendengar. Maka apabila kita berdoa, jangan membaca doa ya, tetapi kita betul-betul berkomunikasi dengan Allah. Ini banyak orang yang rajin membaca doa tapi tidak berdoa. Makanya nanti buku 99 Munajat bersama Al-Quran, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada keterangannya, dan ada bagaimana kita menjiwai doa tersebut. Umpamanya ya, umpamanya ini, ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya apa? Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia yang baik. Tadaburnya bagaimana? Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu apa yang aku perlukan. Walaupun aku tidak meminta, Engkau maha tahu apa yang aku perlukan. Dan tidak semua yang aku minta yang aku perlukan. Karena itu berikan kepadaku, kepada kami ya Allah, yang baik menurut Engkau, buat kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Di dunia Engkau maha tahu sampai kapan aku hidup.
Berikan kepadaku, kepada kami Allah, kemampuan memanfaatkan sisa umur hidup yang sebentar lagi ini betul-betul hasanah. Hasanah itu bagaimana? Amal yang mengantarkan kita menuju akhirat. Makanya ada lanjutan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kalau cuma sekedar membaca doanya saja, ya mungkin ada yang luas penjiwaannya, ada yang enggak. Jadi terasa betul Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Nah, saat ini kita sebentar lagi kan menentukan ya perjalanan negara Indonesia. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon, dan Engkau Maha tahu keadaan negeri kami, keadaan masyarakat kami. Sungguh dengan kuasa Engkau semuanya akan menjadi manfaat buat kami. Kita serahkan kepada Allah. Jadi merasa betul, bukan membaca doa ini, doa yang untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka berdoalah. Tidak ada salahnya kalau kita mau berdoa dengan bahasa kita. Cuma dalam sholat tentu dengan bahasa sholat. Bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, berdoa dengan bahasa Arab itu lebih dalam maknanya, lebih luas maknanya ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Makanya Allah pilih bahasa Arab untuk sholat, bahasa Arab untuk Al-Quran, bahasa Arab untuk hadis, karena sangat luas dan mendalam. Itu juga yang memanggil saya untuk nulis buku. Pertama, yang saya mulai nulis buku itu sejak Oktober 2020. Nulis buku tentang Al-Quran secara berurut, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, baru sampai Al-A'raf. Itu 8 jilid. Rata-rata satu jilidnya adalah 400 halaman. Ada yang sampai 650, yaitu surat Al-An'am. Kemudian setelahnya selesai surat Al-A'raf, saya mendapat usulan, gimana kalau tulis surat-surat tertentu dulu. Bagus nih usulannya. Saya loncat ke surat Yasin. Nah, surat Yasin saya tulis, tadabbur surat Yasin dan juga tafsirannya, itu 400 halaman lebih. Surat Yasin 83 ayat. Dari surat Yasin sudah saya tulis Al-Muluk, Ad-Duha, Al-Fil, tapi belum diterbitkan. Namun lanjut ke surat Al-Kautsar, itu sudah terbit. Mana bukunya ini nih? Ini adalah tafsir surat Al-Kautsar ini ya. Ini tafsir surat Al-Kautsar. Ketika saya menghayati surat Al-Kautsar, di situ ada sholat, ada kurban, ada haji. Maka udah loncat dulu pembahasan tentang berbagai masalah kontroversi dalam sholat, dalam haji. Sehingga judulnya adalah 100 solusi fikih kontroversi tentang sholat, kurban, dan haji. Nah, adapun tadi adalah surat-surat yang lainnya, seperti umpamanya ini surat Al-Ma'idah. Ya, ini surat Al-Ma'idah. Ada tulisan Al-Ma'idahnya nih. Oh ya, ini surat Al-Ma'idah. Ini dikasih judul Al-Quran dan Peradaban Dunia. Karena memang saya baca surat Al-Ma'idah itu luar biasa. Itu bimbingan untuk manusia ya, tentang kesehatan lahir batin, tentang kesehatan apa preventif, kuratif, dan selanjutnya ada dalam surat Al-Ma'idah. Nah, baru sampai surat Al-A'raf loncat. Nah, kemudian setelahnya surat ini surat Al-Kautsar yang sampai agak tebal nih, mohon maaf nih, Al-Kautsar agak tebalnya 850 halaman. Kemudian saya langsung menuju ke doa-doa dulu kayak gitu, supaya memang bisa dimanfaatkan oleh semua umur, semua lapisan masyarakat. Kalau ini tentu adalah sangat bermakna bagi orang yang ingin mendalami ilmu. Di sini dibahas berbagai masalah kontroversi, tapi bukan memperuncing masalah. Tapi saya bermaksud bagaimana supaya perbedaan itu mengantarkan kita ingin bersatu, ingin bersilaturahim, ingin saling mendoakan. Dibahas di sini terutama nanti kalau bagi yang memerlukan menjelang Ramadan ini ya. Di sini saya tulis tentang masalah tarawih atau tahajud sampai 7 poin. Ya, apa itu tarawih, apa itu tahajud, apa itu qiyamul lail, apa itu witir. Yang 23, yang 11, mau lebih, mau kurang, saya bahas isi semuanya. Jadi yang benar yang mana? 23 apa 11? Ya baca aja lah. Jawabannya ada di situ ya, insya Allah.
Nah itulah terkait dengan masalah buku-buku. Nah sampailah kepada doa. Nah ini berdoa ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua lapisan umur. Dalam kondisi sakit, saya upayakan bahasanya bahasa sangat ringan untuk bahasa doa ini. Cuma ada keterangan-keterangan, ayat-ayat tertentu perlu ada keterangan, ya saya terangkan. Baik, waktunya gimana? Masih udah cukup? Ustadz, sepertinya ada satu pertanyaan dari Teknisa yang tadi yang belum terjawab katanya. Boleh mungkin ya yang Teknisa, katanya seperti ini. Doa terbaik yang bisa kita panjatkan di bulan Ramadan ini, doa apa Ustadz? Iya, semuanya doa dari Al-Quran terbaik semuanya ya. Semua doa dari Al-Quran itu terbaik semuanya, karena Al-Quran lah diturunkan pada bulan Ramadan, yang tentunya yang akan kita rasakan mana yang lebih diperlukan untuk kita baca. Nah nanti silahkan lihat judulnya ya. Saya semua ayat yang berisi doa saya kasih judul semuanya. Umpamanya ya, doa membentuk keluarga yang Islami, yang sejahtera, yang harmonis. Di situ doa Nabi Ibrahim diawali dengan kalimat Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu adalah doa pembinaan keluarga dan juga pembinaan masyarakat. Kemudian ada doa ingin berdakwah, ingin mengajak orang ke jalan yang benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu doa ingin supaya kita mampu mengungkapkan kalimat yang tepat, yang benar dengan gaya yang bisa diterima oleh pihak lain. Itu doa itu. Tapi tentunya dijiwai, tidak sekedar membaca tapi dijiwai, dan nanti ada uraian penjiwaannya. Kemudian umpamanya doa apa lagi? Doa buat orang miskin supaya ridho dengan kemiskinan, buat orang kaya supaya mampu memanfaatkan kekayaan, buat orang yang sehat mampu memanfaatkan kesehatan. Semuanya sudah ada judul-judulnya, silahkan. Makanya ditulisnya juga 99 munajat ya. Tapi perlu saya sampaikan ya, kata 99 itu adalah angka tertinggi. Jadi berapa sebenarnya doa dalam buku itu? Ya lebih dari 99. Cuma saya kasih nama 99 seperti hanya Asmaul Husna 99. Saya bahas dalam buku tersebut. Kan Asmaul Husna itu 99. Sebenarnya berapa Asmaul Husna? Jumlah nama-nama Allah itu. Betulkah 99? Rasul mengungkapkan 99 tambah 1 dengan la ilaha jadi 100, atau 100 kurang 1 99. Tapi sewaktu Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan nama-namamu yang Engkau tetapkan untuk Engkau, dan ada yang diturunkan kepada hamba-hambamu melalui kitab sucimu, dan juga ada yang Engkau ajarkan hanya kepada orang-orang tertentu atau makhluk tertentu, dan juga hanya Engkau saja yang tahu, yang Engkau rahasiakan. Berarti nama Allah ada yang diajarkan kepada hamba-hambanya, ada yang diturunkan oleh kitabnya, ada yang hanya Allah khususkan buat salah satu atau dua atau tiga makhluknya. Berarti banyak sekali kalau gitu nama Allah ya. Kemudian ada juga yang Allah rahasiakan, itu ungkapan Rasul. Jadi Al-Asmaul Husna yang disebut 99, hakikat 9 itu adalah angka tertinggi, tidak ada angka di atas 99. Makanya saya kasih nama 99 munajat dalam Al-Quran, lebih daripada 99. Dan dalam buku ini saja sudah 100 lebih, tapi bahkan nanti mungkin akan bertambah lagi, cetakan berikutnya akan bertambah lagi. Itu terus berdoa. Semua ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai doa oleh kita, dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan tentu Al-Fatihah sudah jelas sering digunakan untuk berdoa, surat An-Nas juga berdoa. Tinggal sekarang bagaimana berdoa dengan ayat-ayat itu. Jadi banggalah, silahkan nanti lihat di judulnya ya, doa yang mana yang lebih pas untuk saya baca saat ini. Bangga, silahkan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Ustadz, sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Kita perbolehkan saja ya. Ada Teh Warsil Piani. Ya. Nah, sudah on cam juga, Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Biasa saya ketemu Ustadz di Gerlong ya. Iyalah. Mohon maaf kalau pertanyaan saya tadi udah sempat dibahas di awal-awal karena saya di awal tadi belum masuk. Yang pertama Ustadz, kan kata Ustadz itu kan ya berdoa ya, bukan membaca doa gitu ya. Nah Ustadz, gimana kalau misalnya kita menemukan rekaman ya, ada Ustadz yang rangkaian doanya itu bagus dan mewakili yang kita minta, itu kan rekaman. Nah, apakah itu bisa sebagai wasilah beliau yang membacakan kita mengaminkan gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca juga gitu ya. Apakah ini sahih, Ustadz? Ada kalanya di saat kita itu sangat apa ya, penuh di kepala gitu ya, mau diminta, dan juga keadaan kita itu juga lagi kurang stabil mungkin ya. Nah, di saat itu disarankan cukup baca istighfar aja, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, karena untuk berdoa secara rinci lagi tidak mampu. Apakah itu memang ada keterangannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang ditanyakan Ibu yang pernah saya alami juga sebetulnya. Ketika saya sedang dalam keadaan kondisi yang sedang menurun, ya khusyuk berdoa susah, khusyuk salat susah, maka saya setel doa antara lain Syekh umpamanya Syekh Al-Qattami, kemudian Syekh Muhammad Jibril. Ya, saya sampai betul-betul tergetar gitu dengan bacaan doa dia. Saya cuma sekedar menjiwai, menghayati, dan Allah Maha tahu saya sangat berharap seperti yang diminta oleh orang ini pada saat Syekh pamanya Ahmad Jibril dari Mesir membaca Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa. Dia berdoa, ya Allah, selamatkan aku, jangan Engkau biarkan aku memiliki kalbu yang keras. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku memiliki mata yang tidak mampu menangisi dosa. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku memiliki ilmu yang tidak dapat aku manfaatkan. Janganlah Engkau biarkan aku berdoa tanpa Engkau ijabah. Janganlah Engkau biarkan aku beramal tak berguna. Saya sewaktu mendengarkan doa dia betul-betul tersentuh. Dan dia ulang-ulang lagi doa itu sedang sholat. Saya tidak sedang sholat, cuma mendengarkan doa dia. Ya sudah, kita jadikan sebagai komunikasi kita dengan Allah. Kemudian doa yang lain yang paling menyentuh, beliau berdoa, Allahumma ij'alna nakhsyaka ka'annana narak. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang takut padamu dan merasakan senantiasa Engkau melihat aku, seakan-akan kami melihat Engkau terus. Ka'annana narak wa as'idna bitaqwa, bahagiakan kami ya Allah dengan takwa padamu. Wahsyurna ma'a nabika mustafak, dan kumpulkan kami di hadapan Engkau di akhirat bersama nabimu. Ini doa ini betul-betul saya sampai tanpa sengaja menghafal, saya ulang-ulang sampai akhirnya ya merasakan nikmat dengan berdoa seperti itu. Banyak doa-doa yang diungkapkan oleh para ulama yang tentunya ada yang dari Rasul dibaca oleh para ulama, ada juga yang memang ditambah. Seperti tadi, doa Rasul itu tidak selengkap atau tidak sepanjang yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Jibril. Dari Rasulullah jelas ada Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Tapi dia panjang, min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ainin la tadma wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yurfa. Oh, lebih banyak lagi dari dia. Itu adalah dari ya tambahan dari beliau sendiri. Jadi baik, tidak masalah ibu pemanya berdoa dengan mendengarkan orang lain yang sedang berdoa dengan penuh khusyuk. Kita tenggelam dalam doa yang dibacakan orang tersebut, dan Allah Maha tahu bahwa kita sedang berharap seperti yang diharapkan oleh orang yang berdoa ini. Maka dengan amin ya akan Allah kabulkan juga. Itu tiada bedanya dengan kita bermakmum kepada yang sedang berdoa, tidak ada bedanya. Hanya kalau zaman Rasulullah tidak ada rekaman, sekarang ada rekaman. Membaca Quran kan juga begitu tuh. Al-Quran menyebutkan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Bila telah dibacakan Al-Quran,
maka terdengar oleh mukmin, maka Al-Quran memberi tambahan kepada mukmin keimanan. Kapan itu dibacakannya? Di zaman Rasul belum ada rekaman, tapi sekarang sudah ada rekaman, dan Al-Quran sudah memberitahu bahwa walaupun yang membacanya sudah tidak ada, sudah wafat, tapi bacaannya masih terdengar dan kita bisa mendengar dan kita bisa menjiwai, kita mendapatkan nilai mendengar Al-Quran. Pertanyaan keduanya apa barusan, lupa lagi. Tapi enggak apa Itu keduanya? hanya istighfar aja karena begitu banyak, atau Ya, kitanya lagi nggak mampu betul. berdoa lah istilahnya, lagi Ya, penuh, lagi sesak. betul. Dengan istighfar kita lihat umpamanya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Istighfar itu adalah pembuka, ya, pembuka komunikasi kita dengan Allah. Setelahnya istighfar, apapun yang kita mohonkan kepada Allah walaupun tidak diungkapkan, kan Allah Maha tahu. Pembuka memang istighfar itu. Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Bertaubatlah kamu, beristighfarlah kamu, mohon ampun kepada Allah, pasti akan Allah turunkan rezeki. Nabi Hud berkata, istaghfiru rabbakum yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallu mujrimin. Mohonlah kalian ampun kepada Allah, pasti Allah akan berikan tambahan kekuatan buat kamu. Berarti memang istighfarlah pintu untuk dikabulkannya permohonan kita, walaupun tidak kita sampaikan, hanya di hati, hanya dengan istighfar Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik buat kita. Karena kalau sudah mohon ampun dan kita sudah diampuni, berarti kita bersih. Apabila kita bersih, berarti komunikasi dengan Yang Maha Suci akan lebih berpeluang, lebih bebas. Bila kita sudah bersih, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Apapun yang kita inginkan tanpa diungkapkan, Allah perhatikan kepada kita lebih daripada yang kita minta. Ya, tentu yang namanya disayang itu melebihi daripada diberi, ya. Disayang itu lebih daripada diberi. Tidak semua yang memberi menyayangi, tapi semua yang menyayangi pasti berjuang untuk memberi. Makanya Allah itu mensifatkan, memberikan kepada kita informasi tentang sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qulid Allah awidur Rahman. Ar-Rahman itu kan pemberi tanpa pamrih, ya, memberi terus. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Angga, silakan. Alhamdulillah. Jazakallah Gimana khairan. Teh Fartos? Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, sekarang sudah setengah 11 pas ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang belum terjawab, tapi nanti bisa kita sambung di kajian selanjutnya ya. Karena insya Allah kita pada tanggal 24 sampai tanggal 25, agendanya 2 hari, kita akan ada kajian Inner Peace from Dua ya. Teman-teman semua, sahabat semua, jamaah semuanya bisa langsung ikut daftar dari sekarang ya. Di link kajiannya sudah di-share, bit.ly/kajian doa 2. Kita akan membahas tentang kesehatan mental, dan di tanggal 25-nya akan launching buku 99 Munajat bersama Al-Quran. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah penting adalah para jamaah semua yang hadir saat ini, spesial kita buka pendaftaran waiting list buku Ustadz Saiful Islam Mubarak dengan judul 99 Munajat bersama Al-Quran. Harga bukunya akan kami umumkan di tanggal launching pada tanggal 25 nanti ya. Namun spesial untuk jamaah semua yang hadir di sini, kita kasih diskon 50% pembelian buku Ustadz ya. Dan itu khusus untuk pendaftar yang daftar hari ini. Sedangkan kalau misalkan daftar waiting listnya besok, itu diskonnya turun jadi 40%. Makanya nih, yuk, mumpung tinggal klik doang, langsung aja diisi data-datanya untuk daftar waiting list. Daftar waiting list ini jamaah hanya perlu isi. Jadi tidak perlu bayar, kayak ngetek nama aja dulu gitu ya. Bayarnya nanti setelah bukunya launching. Nah,
Seperti itu sih informasinya dan nanti juga insya Allah informasinya akan di-share di grup ya. Kalau misalkan ingin bertanya-tanya tentang buku dan lain sebagainya, bisa kita juga open pertanyaan di grup gitu. Dan mungkin Masya Allah di sini sudah banyak nih mau buku 99 katanya, mau buku 99 boleh banget. Langsung klik ya, amankan dari sekarang diskon 50%-nya. Ini kesempatan emas banget dengan buku tebalnya 500 halaman ya. Dan itu isinya doa-doa dari Al-Qur'an. Teman-teman semua dapat diskon 50%. Dan ini momen yang pas banget karena sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Saat yang tepat untuk kita memperbaiki diri kita dalam segi berdoa kayak gitu. Itu Punten, saja Teh, grupnya yang mana Teh? Punten, grupnya yang mana maksudnya? grupnya yang Ramadan bulan doa. Ibu sudah masuk belum? Belum. Oh belum. Saya kemarin daftar tuh nanya ke Umi sampai tadi pagi ini kok nggak ada info lebih lanjut gitu kan. Saya pikir kan setelah daftar pasti diarahkan ke satu grup kan. Ya, udah daftar via link? Yang kemarin udah. Oke, sip. Nanti di ini ya, dicek lagi mungkin sama admin kami atas nama Bu Warsil ya. Atas nama Bu Warsil nanti admin akan masukin ke grup. Oke. Oke, ada lagi yang belum masuk grup mungkin? Bisa di ini aja ya. Oh, belum katanya. Sip. Bisa di ini ya, bisa di notice gitu. Atau Teh Winda nomor HP-nya berapa? Boleh dicantumin nggak di sini? Nanti bisa di. Mungkin untuk link grupnya bisa di-share di ini ya, di chat kolom oke. chat sama operator mungkin. Silakan ditunggu. Ya. Ternyata masih belum juga ya, ada yang belum masuk ke grup. Klik mana? Link. Oke, nanti ya kita kirim. Nah, dan tak lupa Winda juga sampaikan terima kasih banyak jazakallah khairan kepada Ustadz Saiful yang sudah mengisi kajian kali ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, untuk para jamaah juga yang hadir. Dan Winda sampaikan jangan lupa juga ikut kajian selanjutnya. Terima kasih banyak Ustadz Saiful. Ya, makasih sama-sama. Dan perlu saya sampaikan tambahan sedikit ya, Teh Winda. Ya, boleh. Ya. Jadi buku ini juga sudah saya sampaikan ke ketua yayasan, tulis di halaman awal bahwa buku ini wakaf untuk dakwah di Maqdis. Jadi kalau pemanya nanti dari uang yang masuk dari para pembeli ada lebih di atas biaya cetak, itu lebihnya itu akan menjadi dana dakwah di Yayasan Maqdis, khususnya adalah pesantren tinggi Al-Quran Maqdis. Jadi ini sudah diwakafkan. Jadi saya ya buat apa lagi lah gitu, mencari-cari keuntungannya dunia. Usianya gue sudah begini. Jadi untuk dakwah. Jadi nanti itu semua yang memanfaatkan buku dia di samping insya Allah dapat, mudah-mudahan dapat ilmu dan juga bernilai infak buat kepentingan dakwah Al-Quran. Itu aja. Ya, baik. Nah, sudah dikirim oleh Teh Hurin. Ya, makasih banyak ya Teh sudah mengirimkan grup WA-nya. Bisa teman-teman join saja ke grup itu ya. Baik, mungkin terakhir ini dia ada video terakhir dari Yuk masuk. Kalau orang sama kenal, kalau ini mendapatkan sertifikat enggak ya Kak? Ini kebetulan kajiannya kita tanpa sertifikat ya teman-teman.
Ya, cukup itu dia cuplikan terkait buku Ustadz yang insya Allah akan launching tanggal 25. Ditunggu nih sahabat-sahabat semua untuk join kembali. Dan jangan lupa isi waiting listnya. Saya Winda Ekawati selaku MC kajian kali ini eh, mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah semua yang hadir. Namun sebelumnya kita dengarkan doa terlebih dahulu. Doa dari Ustadz Saiful Islam Mubarak. Mangga Ustadz. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Tuhan kami yakin Engkau mendengar bisikan kalbu kami. Engkau melihat di mana kini kami berada, dan hanya Engkau yang Maha tahu sampai kapan kami dapat bernafas di muka bumi. Engkau Maha tahu ya Allah, kami sangat merindukan bertemu Ramadan, dan telah Engkau tetapkan bagi kami sampai kapan kami bisa bernafas. Apakah Ramadan yang akan datang kami akan bertemu, atau Ramadan tiba telah Engkau panggil kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Rabbana, Engkau Maha tahu kami sangat merindukan, ingin menikmati ibadah pada bulan Ramadan. Ramadan yang telah kami lalui, kami berusaha untuk mengisinya dengan ibadah saum, dengan qiyamul lail. Namun kami tidak punya bukti apakah hasil ibadah terdahulu masih tersisa atau sudah hilang karena banyaknya perbuatan dosa yang kami lakukan. Rabbana, ya Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Berikan kepada kami Allah nikmat ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Berikan kepada kami nikmat tilawatil Quran, nikmat qiyamul lail, nikmat mewujudkan persaudaraan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tuhan kami, jadikan Ramadan yang akan datang sebagai saksi yang membela kami di akhirat. Berikan juga ya Allah kepada kami dan keluarga kami nikmat memanfaatkan Ramadan dengan seoptimal mungkin demi kepentingan mencari ridha-Mu dan mewujudkan bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Al-Islam, dan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai penyebar rahmah untuk seluruh alam. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah, sekiranya Engkau mengizinkan kami bertemu dengan Ramadan usia sampai kepada Ramadan, berikan kepada kami nikmat sehat ya Allah, sehat lahir dan batin, sehingga kami dapat mengisinya dengan optimal, dengan sebaik mungkin, yang berguna bagi kepentingan pribadi, keluarga dan umat di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, kendati pun secara tempat, secara fisik kami berjauhan saat ini, namun Engkau telah menyaksikan kami sangat bersatu, satu iman, satu akidah, satu Quran, dan kami bisa bertatap muka melalui alat komunikasi yang Engkau sediakan bagi hamba-hamba yang beribadah untuk ibadah, walaupun sering salah gunakan oleh pihak-pihak yang lain. Ya Allah, kini kami bertemu di tempat ini, dalam suasana ini, dalam komunikasi ini. Jadikan ya Allah pertemuan ini terulang kembali nanti di akhirat, di bawah naungan rahmat dari ridha-Mu. Berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Maha tahu kami sangat merindukan bertemu Engkau, bertemu Rasul-Mu, bertemu orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau di akhirat nanti. Kumpulkan kami ya Allah di akhirat di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu bersama guru-guru kami yang telah mengajar kami dengan ikhlas. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Engkau Maha tahu sebentar lagi negeri kami ya Allah akan menentukan pilihan untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil rakyat. Berikan ya Allah taufik hidayah-Mu kepada semua hamba yang beriman, agar menentukan pilihan dengan niat mencari ridha-Mu, menentukan pilihan yang benar menurut Engkau ya Allah,
dan berikan ya Rabbana kepada kami semuanya nikmat mensyukuri nikmat-Mu di masa-masa mendatang. Rabbana Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Allahumma innaka tu'til mulka man tasha' atil mulka man tasha'u min ibadika salihin wa tanzi'ul mulka mimman tasha' Allahumma anza'il mulka ya Rabbana minal zalimin al-ghasibin Allahumma ansur Islam wal muslimin Allahumma a'izzal Islam wal muslimin Allahumma adhilla syirka wal musyrikin Allahumma ahlikil kafarta wal zalimin birahmatika ya rahmar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz yang sudah membacakan doa penutupnya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kelebihan waktunya. Semoga jamaah-jamaah semua ridho. Dan saya sampaikan sampai bertemu lagi di kajian selanjutnya. Saya Winda Ekawati pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور